Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suatu saat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menuturkan pada gurunya tentang su'u hifdhihi, tentang buruknya hafalan yang beliau miliki. Kemudian gurunya yang bernama Waqi' rahimahullahu ta'ala memberikan arahan pada beliau agar sang imam meninggalkan maksiat. Kemudian sang guru memberitahukan kepada Al-Imam Syafi'i bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Asy-Syafi'i kemudian menggubah sebuah syair ya dalam bait berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdal 'asi. Aku mengadukan persoalan jeleknya hafalanku pada Waqi' guruku. Kemudian beliau memberi arahan padaku bahwa sungguhnya aku harus meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Kemudian setelah maghrib, ya tadi barusan ini ada perenungan yang kemudian mungkin bisa diambil pelajaran bagi teman-teman, bagi saudara sekalian tentang al-ilmu. Dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Waqi' yang mengatakan al-ilmu nurun, bahwa sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Kemudian saya rangkai-rangkai antara al-ilmu, kemudian al-alim, kemudian al-muta'allim, kemudian al-mu'allim. Bila al-ilmu itu adalah cahaya, maka tentu saja al-muta'allim adalah pencari cahaya atau pemburu cahaya yang sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya. Jadi al-ilmu adalah cahaya, wal muta'allim adalah pemburu cahaya. Tatkala seseorang telah sampai pada perburuannya dan dia telah mendapatkan apa yang diburunya, kemudian orang bersangkutan disebut al-alim, orang yang memiliki cahaya atau orang yang bercahaya. Pada tingkat ini, seseorang hanya bercahaya, tapi tidak banyak orang lain yang bisa mendapatkan faedah dari cahaya yang dia miliki. Maka agar cahaya itu bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya, maka seseorang harus menjadi mu'allim. Mu'allim, orang yang mengajarkan. Karena saya ingat pada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara engkau adalah orang yang berburu cahaya Al-Quran. Kalau mungkin terjemahannya saya bisa diterima ya. Man ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang belajar ilmu Al-Quran,
wa 'allamahu, dan mengajarkan apa yang dia dapatkan. Dia telah mendapatkan cahaya itu, kemudian diajarkan kepada orang lain. Sekali lagi saya ulangi, pemirsa rahmatullah, al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Dan seseorang agar dapat mendapatkan cahaya, dia harus bergeser menjadi al-muta'allim, pemburu cahaya, pemburu nur, pemburu ilmu. Dan tatkala dia telah mendapatkan perburuannya, maka yang bersangkutan disebut alim. Tapi alim ini masih bersifat individual, belum memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Dia hanya pemilik cahaya, dia hanya bercahaya, tetapi tidak mempendarkan cahayanya itu kepada sebanyak-banyak orang. Maka tatkala seseorang telah sampai pada perjalanan terakhir dari sang ilmu, dia akan menjadi muallim, muallimun nas, muallimul khair. Bukan alimul khair, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar pemilik cahaya, tapi kita seharusnya menjadi muallimul khair, orang yang memendarkan cahaya itu, orang yang memendarkan ilmu itu, orang yang menjadikan ilmu itu menjadi bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya sebagai seorang alim, tapi bagi orang lain, agar orang lain bisa juga menjadi alim seperti dirinya. Sebab banyak disebutkan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abadil wasan. Betapa banyak orang yang alim tapi dia disiksa sebelum disiksanya orang-orang penyembah berhala, karena dia hanya alim dan tidak mengamalkan dan tidak pula mengajarkan. Ya, jadi al-ilmu, al-muta'allim, al-alim, al-mu'allim. Tentu saja di tengah-tengah ini adalah al-amil. Dia mengajarkan, dia melakukan apa yang diketahuinya sebelum dia menjadi mu'allim. Pemirsa rahmatullah, ini saja bisa saya sampaikan tentang al-ilmu wal muta'allim wal alim wal mu'allim. Cahaya, pemburu cahaya, pemilik cahaya, dan orang yang membenarkan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.